Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda semuanya? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semuanya masih semangat untuk mengikuti pembelajaran akidah akhlak pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai adab makan dan tidur. Allah Maha Pemberi rezeki. Semua manusia diberi nikmat makan, minum, dan tidur. Apa jadinya jika kita tidak makan, minum, dan tidur? Tentu tubuh kita akan sakit. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur kepada Allah dengan menjaga adab-adab ketika makan, minum, dan tidur, agar hidup kita penuh dengan berkah. Kita akan belajar yang pertama, adab makan. Sebelum makan dan minum, kita harus berdoa kepada Allah agar makanan kita menjadi berkah. Nah, ketika kita melihat makanan dihidangkan di depan kita atau ketika kita memegang piring, kita berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, berkahilah kami pada makanan ini dan anugerahi kami yang lebih baik darinya. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Lalu ketika akan menyuap makanan, kita membaca basmalah. Apabila kita lupa berdoa, maka ketika teringat kita membaca Bismillahi fi awwali wa akhirihi, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Tubuh kita harus dijaga dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bersih. Nah, adab selanjutnya ketika makan yaitu ketika makan kita harus sambil duduk dan menggunakan tangan kanan. Tidak boleh makan sambil berdiri, apalagi menggunakan tangan kiri. Itu merupakan perilaku syaitan. Nah, selanjutnya makan ketika lapar. Makan secukupnya saja tanpa berlebihan agar tidak kekenyangan. Apabila tidak menyukai suatu jenis makanan, kita tidak boleh mencelanya, melainkan harus tetap bersyukur kepada Allah. Selanjutnya, ketika makan bersama orang lain, hendaknya kita tidak mengecap dan tidak mengambil makanan orang lain, melainkan mengambil makanan yang dihidangkan dekat dengan kita. Selanjutnya, makanan yang sudah diambil sebaiknya kita habiskan dan dimakan pelan-pelan ya, agar tidak berceceran di lantai. Jika kita makan tidak memakai sendok, maka selesai makan disunahkan menjilati jari-jari tangan, lalu mencuci tangan hingga bersih dan merapikan kembali tempat makan. Selesai makan dan minum, kita bersyukur kepada Allah dan membaca doa. Doa setelah makan dan minum yaitu Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan menjadikannya rezekiku tanpa ada daya dan kemampuan dariku. Hadis Hasan riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Nah, itu tadi adab-adab ketika makan. Setelahnya kita akan belajar mengenai adab tidur. Manusia memerlukan istirahat, yaitu tidur yang cukup agar tubuhnya selalu sehat. Tidur merupakan nikmat dari Allah. Kita harus mensyukurinya dengan menjaga adab-adabnya. Setelah belajar pada malam hari dan mengerjakan sholat isya, sebaiknya kita segera tidur agar kita dapat bangun pagi sebelum azan sholat subuh. Nah, sebelum tidur, hal-hal apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu buang air kecil, menggosok gigi, dan berwudu terlebih dahulu.
Tidur akan nyaman apabila tempat tidur kita dibersihkan dan memakai tempat tidur. Selanjutnya, berbaring ke arah kanan, lalu tangan kanan diletakkan di bawah pipi yang kanan. Dan sebelum mata kita terpejam, kita berdoa kepada Allah. Doanya apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan hidup. Hadis sahih riwayat Bukhari. Nah, apabila mimpi buruk, bacalah ta'awudz, lalu meludah ringan ke kiri 3 kali, lalu merubah posisi tidur. Ingat ya, meludahnya meludah ringan saja. Selanjutnya, ketika bangun tidur, kita pun bersyukur kepada Allah dengan membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita setelah Dia mematikan kita, dan kepadanya kita semua kembali. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah berdoa, kita merapikan tempat tidur, berwudu, lalu sholat subuh berjamaah di masjid bagi laki-laki. Nah, itu tadi adab makan dan tidur. Ustazah harap semuanya bisa mempraktekkan di rumah sendiri-sendiri ya. Mulai dari sebelum makan kita harus ngapain saja, sebelum tidur kita harus ngapain saja. Semuanya dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ustazah akhiri pembelajaran akidah akhlak pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.